Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah. Monggo kita mulai pengaosanipun, pengajianipun menika. Dinten menika materinipun bab kaidah-kaidah fikih. Dalam ilmu biasanya disebut dengan qawaidul fiqhiyah. Kaidah-kaidah fikih. Kalau dalam ilmu hukum itu barangkali disebut dengan asas-asas hukum, barangkali itu ya, ilmu hukum. Bahasa fikihnya itu kaidah-kaidah fikih, aturan untuk mengambil hukum di dalam fikih. Tapi ini sekali lagi saya katakan bukan dalil. Kaidah ini pun harus berdasarkan dalil. Kaidah itu berdasarkan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Itu yang dikatakan dalil dasar hukumnya. Setelah diambil istilahnya itu hasil istimbat. Ya. Kalau istimbat itu artinya mengambil hukum dari teksnya itu namanya istimbat, menggali hukum dari teksnya. Itu dalam ilmu fikih, usul fikih disebut dengan istimbat. Kalau dalam teks itu tidak ada, lalu kita mengambil dari luar dibawa masuk ke dalam teks itu namanya ijtihad dari akal, namanya ijtihad. Kalau dari teksnya kita pahami, kita teliti, kita analisa gitu dari teksnya itu namanya istimbat, mengeluarkan hukum dari teks itu. Contohnya kalau dibawa dari luar, contohnya Rasulullah kalau zakat fitrah itu pasti dengan kurma atau gandum. Nah, di sini tidak ada kurma dan gandum. Makanannya orang Indonesia itu beras. Maka kita ijtihadi beras itu disamakan dengan kurma dan gandum. Karena apa? Alasannya karena sama-sama makanan pokok. Itu namanya ijtihad. Kalau ijtihad perorangan seperti ini tadi dinamakan qiyas. Menyamakan. Tapi nanti kalau qiyas ini sudah diambil alih oleh jamaah, orang banyak, itu namanya ijma' ulama. Kalau ijma' itu seluruh ulama sepakat. Kalau tidak seluruh ulama, hanya sebagian ulama saja sepakat, itu namanya ittifaq, kesepakatan ulama. Contohnya ijma' apa Pak? Sholat 5 waktu itu fardu. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal Qur'an wal fajr, itu dalilnya pokok dari Al-Qur'an. Kemudian hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa sholat itu 5 waktu itu hukumnya itu fardu ain. Itu sudah ijma' ulama semua, tidak ada yang enggak. Baik ulama Wahabi atau ulama Syiah atau ulama Ahlussunnah semuanya sepakat. Haji
hanya 7 hari saja. Padahal waktunya 3 bulan, pelaksanaannya 7 hari. Itu sudah ijma ulama. Semua ulama seluruh dunia ini yaitu itu namanya ijma. Kalau ittifaq tadi itu di Indonesia pakai gelas itu ittifaq ulama, artinya kias ijtihadnya ulama. Ijtihadnya ulama. Ya. Kembali pada kaidah fikih. Nah, kaidah fikih ini berdasarkan hasil istimbat dan hasil ijma ulama, lalu disimpulkan, oh kalau begitu asas hukumnya itu begini. Misalnya sholat itu harus berdiri, wajib loh. Kalau bisa berdiri, tidak boleh duduk. Tidak boleh kalau bisa, kalau kuat. Ternyata ada orang yang tidak bisa berdiri, maka boleh dengan duduk. Asasnya apa? Asasnya kaidahnya al-masyaqqah tajlibut taysir misalnya. Kalau ada kesulitan, maka kan menimbulkan hukum keringanan. Kalau kita sulit melakukan sesuatu tidak bisa, maka menimbulkanlah keringanan. Nah, itu namanya asas hukum. Kesimpulannya begitu. Tapi sebelum menginjak kepada materi kaidah fikih ini, ya, saya memberitahukan kepada Bapak bahwa hari bulan September ini termasuk bulan saya, bulan keluarga saya. Mengapa? Di antara keluarga saya banyak yang ulang tahunnya itu bulan September. Karena itu ketepatan hari ini saya tasyakuran karena mendapat nikmat dari Allah. Apa? Diparingi umur sampai hari ini masih segar bugar, masih sehat walafiat, masih bisa ketemu dengan bapak-bapak semua. Itu nikmat Allah. Intinya kalau kita mengulang tahuni diri kita, itu adalah tasyakur bin nikmah. Tasyakur bin nikmah itu namanya tasyakur kepada Allah, itu termasuk ibadah. Oleh karena itu tidak boleh dicampuri dengan hal-hal yang maksiat. Ulang tahun kelahiran begini ini lalu dicampur dengan senang-senang, dengan hura-hura, dengan maksiat yang sifatnya dilarang oleh agama, minum-minum keras, pesta narkoba dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Tasyakur kalau dicampur dengan demikian itu, maka hukumnya haram. Kaidahnya apa Pak? Loh, ada kaidahnya, pokok pemikirannya. Sering saya sampaikan, idza jitama al halal wal haram, hulibal haram. Apabila sesuatu perbuatan atau sesuatu hal yang halal tapi dicampur dengan yang haram, maka menang yang haram, jadilah haram. Minuman 1 gelas aqua itu halal diminum. Tapi kalau kecampuran sedikit aja dengan barang najis, maka 1 gelas, 1 galon pun menjadi haram. Idza jatama al halal wal haram, hulibal haram, itu asasnya, itu kaidahnya. Sehingga kita kalau mengambil hukum mudah. Oh, kalau begitu kaidahnya, kalau bercampur dengan hal-hal yang haram menjadi haram. Ziarah kubur itu sunnah, dasarkan hadisnya Rasulullah. Tapi kalau dalam ziarah itu lalu dicampur dengan hal-hal yang haram, dicampur dengan hal-hal yang maksiat, ya, kepada Allah, itu menjadi ziarah kubur itu haram. Saya tidak menyalahkan kalau orang yang mengharamkan ziarah kubur, karena banyak praktek-praktek ziarah kubur itu yang kecampuran dengan hal-hal yang haram. Contohnya seperti di makamnya Gus Dur, makamnya Gus Dur.
Banyak orang dari mana-mana di seluruh Indonesia. Malah bahkan dari Malaysia itu ada yang datang ke sana. Ziarah ke sana. Sebelum dipagar, tanahnya itu jubruk, karena dibuang dibuat tulang. Katanya untuk jimat, untuk jimat itu apa gitu ya? Dibuang video orang, jubruk akhirnya diuruk, orang dipagar, orang tidak bisa masuk. Karena apa? Ziarah kubur itu sunat, kecampuran dengan hal-hal yang maasi, hal-hal yang menimbulkan syirik dan lain sebagainya. Menjadilah ziarah kubur itu haram. Nah, gitu. Dan tasakur begini nih, seperti saya di keluarga saya yang bulan September itu anak saya 3 orang, cucu saya 2 orang, jadi 5 orang bulan September. Karena itulah saya hari ini tasakuran 5 orang. Kalau saya sendiri bulan April. Orang tuanya mensyukuri anaknya itu karena apa? Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah pada anak-anaknya itu. Mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri, Allah akan menambahnya. Syukur ini, saya bawa saja ke masjid sini. Ya, namanya tanda syukur itu adalah tahaddus bin nikmah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, sebarkan. Maka sekarang inilah kesempatan saya untuk minta doa kepada Bapak. Nah, ini bukan maksiat. Mudah-mudahan 5 anak saya, itu 3 anak saya dan 2 cucu saya ini hidupnya sehat walafiat, seger bugar, ilmunya bertambah terus, ya, ilmunya jadi anak yang soleh dan solihah. Tapi yang September ini laki-laki semua ya, soleh, tidak ada solihahnya ya. Panjang umur ya, yang manfaat. Seperti bapaknya barangkali ya. Saya ini umurnya sudah 80, tapi masih bisa ngaji bersama-sama bapak-bapak. Kan manfaat juga ya. Sedikit banyak ya manfaat. Bapak-bapak itu ya panjang umurnya, manfaat juga. Jadi itu disah tasakur. Jadi intinya bahwa ulang tahun itu tasakur, diberi umur panjang, sehat walafiat, rezekinya lancar, barokah dan lain sebagainya. Kita tasakur. Ya tasakur itu macam-macam, banyak. Sholat itu juga tasakur. Kita sholat kepada Allah itu juga termasuk tasakur kepada Allah. Tasakur bin nikmat. Ya. Mari kita bersama-sama membaca Fatihah kepada anak saya ini. Yang pertama, anak saya ini namanya sudah tahu ya, Muhammad Hatta Agung Wijaya. Tanggalnya 21 September 81. Muhammad Idham Adi Wijaya, campur jadi anak saya namanya. Corong bahasa agamanya tafaul. Tafaul mengambil nama orang yang sukses dengan harapan supaya anak ini nanti bisa sukses seperti itu. Kalau tidak ya pokoknya sukses ya. Itu namanya tafaul, mengulang nama. Saya mengambil nama Muhammad Hatta. Tokoh kita, Bapak Wakil Presiden yang pertama namanya Muhammad Hatta. Saya tambahi dengan nama Jawa. Nama Jawa itu ya itu nama Nusantara. Sekarang ada pertanyaan, apakah kita ini mengislamkan Nusantara atau menusantarakan Islam? Katanya begitu. Karena ada istilah keputusan utama NU itu mengatakan Islam Nusantara. Apakah kita ini mengislamkan Nusantara atau menusantarakan Islam? Saya jawab begini. Kalau kita khutbah Pak, kok pakai bahasa Indonesia?
itu menusantarakan Islam, apakah mengislamkan Nusantara? Tergantung pada sudut pandang dari mana kita melihat. Saya kira bisa islamisasi khutbah di Indonesia, bisa juga mengindonesiakannya khutbah karena dengan bahasa Indonesia. Tidak ada contohnya dari Rasulullah khutbah dengan bahasa Indonesia itu. Menerjemahkan Al-Quran dalam bentuk mushaf Al-Quran dan terjemahnya yang dicetak oleh Departemen Agama itu juga tidak ada contohnya dari Rasulullah bagaimana menerjemahkan Al-Quran diterjemahkan Indonesia. Nah, itu menusantarakan Islam apa mengislamkan Nusantara? Nah, ya bisa keduanya, itu bisa islamisasi, bisa juga supaya paham ya kita dinusantarakan. Seperti para wali dulu ketika orang Indonesia belum bisa menyebut Allah, para wali dulu menyebutnya itu pangeran. Kita percaya pada pangeran gitu. Membahasakan Allah dengan pangeran menurut para wali ini, apakah itu menjawabkan Islam atau mengislamkan? Jawab. Setelah mengerti, lalu diajari maca Al-Quran, lalu kita menyebut Allah, tetap Allah. Sampai sekarang menyebut Allah. Itu anak saya. Yang kedua Muhammad Idham, itu juga tafaul dengan tokoh ya. Jadi namanya Muhammad Idham Adiwijaya. Kemudian yang ketiga Ali Ashar 29 bulan 9. Namanya Ali Ashar, tapi ini anak menantu saya. Anak menantu ikut ditasakuri oleh mertuanya. Mudah-mudahan barokah gitu. Bisa bapak tiru, ibu-ibu tiru bisa, tapi ya tidak harus. Ya sunnah saja. Cucu saya yang keempat ya, Hafiduddin. Nah, ini ayahnya yang memberi tafaul kepada siapa saya tidak tahu, karena tidak minta. Nama saya Murtafi, ya Murtafi. Itu juga diberi oleh kiai. Tafaul kepada siapa tidak tahu saya. Seakan-akan tidak pernah ketemu saya nama Murtafi itu. Tahu-tahu saya cek di Facebook, ya. Saya buka Facebook nama Murtafi itu. Banyak ada. Loh, saya malah ketemu di Facebook itu nama lengkap. Ada nama Murtafi Sufri gitu. Itu orang lain bukan saya. Namanya seperti saya namanya. Murtafi Sufri, padahal Sufri itu ayah saya. Saya pikir begini, oh mungkin ini mesti teman saya ini memberi nama Murtafi Sufri lengkap, tidak Murtafi saja. Kalau Murtafi saja mungkin meniru saya, kok lengkap dengan ayah-ayah saya dicangking juga ya. Murtafi Sufri. Setelah saya cek, ya, itu ternyata anak ini mahasiswa IKIP UNESA. Saya hubungi tidak nyaut. Mungkin gini loh, yang hubungi saya namanya Murtafi Sultan barangkali. Ya. Ini Hafiduddin. Yang kelima namanya Rahmat Fikri Bayhaqi. Rahmat Fikri Bayhaqi 28 September. Jadi 5 orang yang September. Mari saya mohon bacaan Fatihah untuk doa. Masa ngirim doa dengan Al-Fatihah? Mengapa tidak Al-Baqarah? Mengapa tidak An-Nisa? Mari kita baca Al-Baqarah. Ada yang mulai begitu. Masa ada Al-Baqarah itu diamini? Setelah baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, amin. Tidak ada.
Yang ada ya Fatihah. Tuntunnya Rasulullah, Al-Fatihah waladhdallin, amin. Tapi amin itu tidak termasuk ayatnya Fatihah, tidak termasuk. Tapi ada. Kita sholat pun amin. Di luar puasa pun amin. Itu tuntunan Rasulullah. Tandanya apa? Bahwa Fatihah itu bisa Al-Quran ketika dibaca untuk kepentingan doa, maka itu Al-Fatihah adalah doa. Oleh karena itu diamini. Kalau Al-Baqarah masuk amin, ya. Kalau Fatihah amin, tidak ada itu dibaca enak gitu, waladhdallin. Terus selalu ada orang Allah itu tidak ada, mesti amin gitu, mesti gitu. Tapi kalau Al-Quran enak gitu, Fatimah rahmatin minallahi lintalahum, mesti Allah gitu, tidak ada amin. Tandanya Al-Quran. Kalau Al-Quran sama sekali tidak boleh dirubah. Tapi kalau kita membaca menggunakan ayat Al-Quran itu kemudian dijadikan doa, maka itu mungkin dirubah seperti kata Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu Al-Quran diambil menjadi doa, itu dari amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma Rabbana dolamna anfusana ilang taghfir lana wa tarhamna, itu jadi doa, kita amin. Itu apa Pak? Jadi doa. Mohon ditambah-tambahin, yaitu doa, tidak apa-apa ditambah-tambahin. Namanya doa. Tapi kalau Fatihah Pak ditambah-tambahin dalam doa, ya tidak boleh. Bolehnya itu doanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ditambah itu boleh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ditambah diri baru maca Fatihah, ditambah boleh kalau doa. Al-Fatihah 5 quri'atlah. Al-Fatihah itu digunakan untuk apa dibacanya itu? Untuk kepentingan doa, untuk kepentingan ru'yah. Kepentingannya terserah kepentingan kita. Makanya itu sebelum doa biasanya lalu ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu doa sendiri munfarid karena itu masing-masing baca. Tapi kalau doa jamaahnya amin, amin tidak ikut baca. Setelah berdoa lalu dibaca walhamdulillahirabbil alamin, tambahi Al-Fatihah, maka dibaca masing-masing. Itu namanya doa munfarid, doa sendiri-sendiri. Tidak mengamini imamnya. Doa sendiri. Jadi kalau kita biasanya di jamaah begini, lalu baca doa imamnya, kemudian terakhir Al-Fatihah, kita baca Fatihah, kita doa sendiri itu. Jadi ada doa munfarid, ada doa jamaah. Ada yang tidak mau dengan doa jamaah karena tidak pernah setelah sholat loh ya. Tidak. Rasulullah tidak katanya begitu. Padahal juga banyak doa jamaah dilakukan oleh Rasulullah, tapi tidak setelah sholat. Saya katakan begini, doa jamaah kalau di dalam sholat boleh. Seperti apa? Doa qunut nazilah itu jamaah. Doa qunut subuh dengan qunut nazilah itu lain. Qunut subuh itu ada teksnya sendiri, diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya Hasan. Ya, seperti yang Allah membaca. Kalau nanti qunut ini dibaca ada tambahannya, seperti tadi ditambahi oleh Haji Agus. Allahumma fa'an mal bala wa dan lain-lain, itu namanya qunut nazilah. Karena umat Islam sedang menghadapi musibah. Setiap hari umat Islam itu menghadapi masalah. Oleh karena itu boleh ditambah sebagai qunut nazilah. Kalau qunut subuhnya sendiri sudah ada patennya. Ya, ada
katanya. Itu dia. Ada yang tidak mau sama sekali dengan kunut itu. Ya tidak apa-apa, itu pendapat. Ya. Di antara mazhab 4 ini aja ada beda sendiri. Kalau Imam Syafi'i kan kunut itu sunat al-ad. Kalau kita lupa tidak kunut, maka sujud sahwi. Tapi kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali tidak pakai sujud. Makanya di Indonesia itu kalau kita sembahyang sholat di sembahyangnya orang NU pakai kunut subuh. Tapi kalau kita di sembahyang di masjidnya orang-orang Muhammadiyah tanpa kunut. Bagaimana Pak itu? Ya podo bener menurut saya. Kalau menurut saya itu podo bener ada dasarnya semua. Podo bener. Ya kamu sekolah bener iki bener podo. Ya podo bener ada dalile ada. Sing siji ana dalile, sing siji ana dalile. Lho kok bisa? Rasulullah dalile kok. Ya mungkin gini, sahabat itu kan banyak. Ketika di situ Rasulullah mungkin tidak membaca. Kita di sana Rasulullah tahu membaca. Lah, waktu di situ si A tidak ikut. Waktu di sana si B ikut di sana. Sehingga hadisnya muncul di sana, hadisnya muncul di sini, saya berbeda. Lah hadis itu ditulis oleh ulama setelah Rasulullah wafat 200 tahun. Baru ditulis. Mengapa Pak? Karena Rasulullah itu melarang hadis ditulis. Nah kok ditulis Pak? Apa enggak bid'ah itu? Hadis kok ditulis? Karena kebutuhannya. Kalau tidak ditulis, orang yang apal-apal hadis sudah meninggal semua. Bisa hilang itu hadis itu. Karena ditulis oleh para ulama. Tasarruful ra'yah ala maslahah. Jadi dilaksanakan untuk kemaslahatan umat. Kalau itu ditulis. Walaupun ada hadis yang Rasulullah melarang. Pada zaman Rasulullah hadis dilarang ditulis. Mengapa Pak? Dilarang ditulis. Oleh karena kalau ditulis akan campur dengan Al-Quran. Itu dikhawatirkan. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman tidak ditulis. Al-Quran yang malah dikumpulkan ditulis jadi mushaf pada zaman Utsman. Pada Abu Bakar dikumpulkan, pada Umar dikumpulkan, tapi tidak sampai jadi mushaf. Setelah Utsman baru dijadikan mushaf Al-Quran, maka namanya mushaf Utsman. Karena itu mushaf Umar, Utsman. Apa tidak bid'ah Pak itu Pak? Oh Rasulullah tidak memerintahkan itu dikumpulkan, ditulis jadi mushaf. Apa tidak bid'ah? Artinya tidak mengikuti petunjuknya Rasulullah, tidak. Karena Rasulullah ada hadis begini kesimpulannya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu wajib melaksanakan sunnahku di Rasulullah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa' rasyidin. Khulafa' rasyidin ada 4. Itu bisa membuat sunnah. Ya, ngusah itu sunnahnya khulafa' rasyidin. Jadi bukan bid'ahnya khulafa' rasyidin, bukan. Terawih 20 itu sunnahnya khulafa' rasyidin. Adzan Jumat 2. Rasulullah dulu 1. Setelah sahabat Utsman dibutuhkan karena umat Islam sudah semakin banyak, maka sahabat Utsman memilih 2 kali. Yang pertama adzan pertama untuk peringatan. Kemudian yang kedua di dalam itu biasanya setelah imam tak naik akan khutbah lalu baru ada adzan. Setelah adzan ini setelah khotbah munggah, maka tidak boleh ada orang sholat sunat, sholat diam. Kalau masuk duduk saja, kan sudah tidak boleh. Ya, al-wajib la yutraku illa liwajibin. Itu kaidahnya. Wajib itu tidak boleh ditinggalkan kecuali melaksanakan wajib juga. Mendengarkan khutbah itu wajib. Sholatnya itu sunnah.
maka tidak boleh mendengarkan khutbah, melaksanakan sunnah tidak boleh. Kalau melaksanakan wajib ada sunnah boleh. Seperti apa Pak? Imam membaca surat setelah waladolin amin baru imamnya ada Bismillahirrahmanirrahim wadduha walaili idza saja. Makmumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah boleh. Karena apa? Membaca Fatihah itu wajib. Membaca surat ini sunnah. Maka tidak mengikuti bacaannya imam boleh baca karena baca Fatihah. Tapi kalau baca imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, kita masih doa istiftah. Wajjahtu wajhiya lillahi wa ta'ala. Tidak boleh. Karena doa istiftah itu sunnah. Baca Qur'annya, baca Fatihahnya itu wajib. Jadi kalau Allahu Akbar imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, jangan baca apa-apa, dengarkan aja. Jangan baca apa-apa. Kalau saya baca doa iftitah Pak, tidak boleh. Karena apa? Karena al-wajib la yutraku illa liwajibin. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk melaksanakan yang wajib juga. Kalau melaksanakan sunnah tidak boleh. Baca doa iftitah itu sunnah, tidak wajib, tidak rukun. Ya, itu. Mari saya minta doanya untuk mereka ini, mudah-mudahan rezekinya juga lancar, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah dan lain sebagainya. Intinya ya mendapat ridho Allah. Sayul laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang sudah sampai dulu itu adalah kaidah yang ketiga yang bunyinya al-masyaqqah tajlibut taisir. Dari kaidah ini menimbulkan keringanan-keringanan banyak ya. Di sini disebutkan di dalam keringanan-keringanan dalam ibadah itu kira-kira ada 7 poin ya. Di antaranya pergi maka boleh menjamak sholat, boleh mengqashar sholat, boleh meninggalkan puasa. Itu adalah termasuk al-masyaqqah tajlibut taisir kaidahnya ya. Kemudian yang kedua sakit al-marad. Marad ini sakit ini banyak sekali keringanan-keringanan yang ditimbulkan karena sakit. Karena sakit itu banyak. Meninggalkan puasa. Oh ini ada pertanyaan. Pak, orang haid itu boleh tidak puasa? Karena ada dalilnya sepertinya itu ya dunia lupa. Tidak boleh sholat dan puasa gitu kalau misalnya. Terus saya jawab begini. Kalau tidak boleh sholat itu memang ya dalilnya itu jelas bahwa orang haid itu adalah batal, artinya tidak suci, ya tidak suci. Sedangkan sholat itu harus suci. Orang haid tidak boleh sholat karena memang harus suci sholat itu. Tapi kalau puasa Pak, puasa itu tidak diharuskan suci, tidak diharuskan wudhu, tidak boleh. Karena itu orang haid masih wajib berpuasa kalau kuat. Tapi katanya orang haid itu ada hal-hal yang lemah dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau haidnya itu hanya sehari masa lemah ya enggak ya. Jadi puasa itu tidak harus suci. Orang tidak suci batal itu boleh puasa. Rasulullah ketika pagi junub itu
tetap puasa. Ya Rasulullah kan jangan junub. Ya, puasa tidak diwajibkan, jadi boleh. Setelah itu baru kalau akan, ya kan tidak subuh Pak. Ya mungkin junubnya setelah subuh kayak gitu ya. Ya, tapi ya gitu. Pokoknya Rasulullah itu pernah itu karena marot ya. Jadi keringan-keringan karena sakit, keringanan karena ikroh terpaksa, karena terpaksa tidak bisa meninggalkan di dalam rapat, misalnya rapat kabinet, dalam rapat kabinet, kemudian kemudian tidak ada waktu untuk sholat, lalu disambung aja dengan asar, maka dijamak lah dengan asar, maka boleh karena terpaksa itu, tapi tidak boleh menjadi adab. Yang ketiga, karena lupa belum sholat, bukan lupa akan sholatnya. Kalau wawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang sholat. Lu sholat kok dapat neraka? Karena alladzina hum an sholatihim sahun, karena dia itu lupa akan sholatnya. Bukan sholat, bukan lupa belum sholat, tapi lupa akan sholat. Sudah sholat, tapi tidak meresapkan hatinya. Orang sekarang namanya tidak mefet. Habis sholat, pikir keluar nyangking sandale koncone, nyangking sepedai koncone. Itu namanya sholatnya sholat sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lupa kalau tadi sudah sholat. Itu cilaka orang begitu itu. Sholat epok-epok, gak ngefek belas. Habis sholat keluar, kerumun di situ ngerasani koncone. Dia lupa tapi kalau sholat, murur padahal hibah ngerasani koncone kan dilarang. Dia lupa. Lupa belum sholat, maka boleh ada rukhsah. Enggak tahu, belum mengerti, mungkin baru malah belum mengerti. Jadi meninggalkan sholat itu boleh karena belum tahu. Kemudian al-usru sulit, debu itu banyak yang kotoran-kotoran. Sholat di lapangan itu banyak kotoran anjing dan lain sebagainya. Tapi sulit, tidak bisa diketahui, itu sulit. Maka kita sholat di situ ya boleh. Tidak perlu setiap hari dicuci bajunya karena saya habis ke masjid banyak debu kotoran-kotoran itu. Terus saya bawa kucing tadi itu, kucingnya belum cari. Ya, itu namanya karena sulit. Antara lain itu. Antara lain, saya teruskan kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat itu bunyinya ad-dororu yuzalu. Doror, kemadorotan itu dihilangkan, yuzalu dihilangkan. Kalau tadi al-masyaqqah tajlibu sulit menimbulkan. Kalau ini ad-dororu darurat. Bedanya apa Pak? Al-masyaqqah sulit dengan darurat tadi itu. Masyaqqah itu tidak mengancam nyawa. Kalau darurat itu mengancam nyawa. Bedanya. Kita tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, tapi kalau tidak sampai mengancam nyawa. Tapi kalau kita tidak makan saya mati, tapi di situ ada daging babi, maka kita boleh makan daging babi itu. Makan bangkai pun boleh. Maka katanya ada seorang ulama Hasan Basri,
ada seorang jalan basa-basi masak daging yang rasanya lezat sekali. Ada orang lewat itu, katanya kok lezat sekali. Terus katanya yang basi, ini halal bagi saya, tapi ini haram bagi Anda. Mengapa? Karena hasan basi itu darurat itu tadi boleh. Ya, ukurannya darurat bagaimana Pak? Ukuran darurat itu yang mengancam nyawa tadi. Maka makan daging babi pun kalau darurat bisa meninggal dunia kalau tidak makan itu, maka itu namanya darurat. Ad-dararu yuzalu, darar itu ditinggalkan. Asal dasarnya dalilnya apa Pak darurat itu ditinggalkan? La darara wala dirar. Hadis sahih akhrajahu Malik fil Muwatta, dikeluarkan oleh Imam Malik dari Muwatta. Kemudian ini juga ditulis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Malik dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu duluan Imam Malik, duluan Imam Syafi'i abadnya berapa abad. Karena itu Imam Bukhari tidak mengutip hadisnya Bukhari, hadis Muslim tidak mengutip Imam. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam bidang fikih mazhabnya mazhab Syafi'i. Bahkan mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak mempunyai kitab hadis seperti Sahih Bukhari itu. Ya, tapi bukan tidak berarti tidak punya catatan. Imam Syafi'i juga ahli hadis. Tidak mungkin kalau seorang imam fikih tidak ahli hadis. La darara wa la dirar, tidak boleh menimbulkan kemadharatan pada dirinya sendiri. Tidak boleh menimbulkan madharat pada dirinya sendiri, dan juga tidak boleh menimbulkan madharat pada orang lain. Contohnya begini, kalau kita rokokan, kita rokokan itu menurut penelitian dokter kan akan menimbulkan bahaya pada diri kita sendiri. Itu termasuk la darara, tidak boleh menimbulkan bahaya pada diri sendiri, dilarang. Menjaga diri sendiri itu wajib, menjaga dari keselamatan diri sendiri. Makanya itu bunuh diri juga tidak boleh. Bunuh diri itu haram dalam agama Islam. Ya. Tapi kalau rokokan disebolkan pada orang lain, nah orang lain yang timbul bahaya. Maka itu la darara diri sendiri, wala dirar, jangan menimbulkan bahaya pada orang lain. Nggak boleh. Oleh karena itu pemerintah benar sekali kalau supaya kita tidak kena COVID, ya, tidak kena corona, musibah wabah ini, kita dipakai masker. Nah, supaya kita tidak, kalau kita yang kena, supaya tidak mengeluar pada orang lain, maka kita tidak boleh juga berdekat-dekat supaya tidak saling. Itu dalilnya la darara wala dirar. Narkoba juga begitu, kita minum narkoba bahaya pada diri kita, tapi kita menjual pada orang lain yang bahaya. La darara wala dirar. Itu dasar hadisnya Akhrajahu Malik fil Muwatta an Amr bin Yahya an abihi mursalan. Wa akhrajahu Hakim fil Mustadrak wal Bayhaqi wa Daraqutni wa min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri wa akhrajahu Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas wa Ubadah bin Samit. Ilam ana hadil qaidah yang bani membangun alaiha di atas itu kasiratun min abwabil fikhi, banyak sekali kaidah-kaidah di dalam fikih. Dari kaidah ad-dararu la darara wala dirar, menimbulkan kaidah-kaidah yang banyak sekali. Antara lain yang pertama ad-daruratu tubihul mahdurat. Karena darurat, sesuatu yang darurat
itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Karena darurat kita jadi boleh sesuatu yang dilarang jadi boleh. Bisa diadami nuksoniha tanpa dengan syarat tidak menguranginya. Misalnya jaza aklul maitati indal mahmadoh. Boleh memakan bangkai indal mahmadoh dalam suci. Wa isaghatil luqmah bil khamri. Keseret tidak ada minuman, kesusulan. Adanya juga minuman keras. Disuruh dengan minuman keras keselak. Itu boleh karena darurat. Aslinya minuman keras haram. Boleh karena darurat. Itulah entengnya dalam agama Islam kan itu boleh, tidak terlalu berat terus. Ya. Wa talafudzu bi kalimatil kufri ikrah. Karena kita diancam kalau percaya kepada Allah, diancam kalau kamu percaya, seperti sekarang ini banyak itu, seperti di Afghanistan itu banyak pembunuhan karena pemaksaan begini. Kita tidak mengaku, boleh mengaku tidak beriman kepada Allah, boleh, tapi hatinya harus tetap beriman. Ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun, kecuali orang yang terpaksa tapi hatinya tetap beriman. Kamu harus tidak sholat, boleh tidak sholat. Kamu tidak boleh mengatakan Allah, tidak mengatakan Allah. Kamu tidak boleh percaya pada Allah, tidak percaya pada Allah, boleh. Tapi hatinya tetap wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap harus. Itu namanya ad-dararu tubihul mahdurat. Karena darurat, kalau tidak kita akan dibunuh. Itu zamannya PKI juga bisa gitu. Ya, zamannya PKI dulu kalau tidak ikut pasal dibunuh, maka banyak kiai juga yang ikut. Ya, banyak kiai zaman 48 sampai 65 dan seterusnya. Ya, banyak kiai yang dibunuh. Kalau pura-pura begitu boleh. Tapi kadang-kadang ada orang yang daripada saya ngaku tidak beriman, ya, lebih baik mati dibunuh dengan mati dengan secara dianiaya. Itu banyak juga yang begitu semutan. Padahal ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Karena darurat itu boleh. Ya. Tapi tidak boleh mentengno, tidak boleh membiasakan. Kalau titik-titik karena darurat Pak, karena titik-titik darurat Pak, gitu tidak boleh. Ya ngentengkan. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kaidah mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Titik-titik banyak maksudnya gak nyantol belas ya, mungkin nyantol ya kaidahnya. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan menimbulkan kemudahan. Ad-dararu yuzalu. Kemadharatan itu dihilangkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat, itu yang keempat tadi itu ya, yang keempat dan yang pertama. Mari ditutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'lana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad.